Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin melihat langsung berbagai alutsista, termasuk pesawat tempur Dassault Rafale yang dibawa kapal induk Prancis Charles de Gaulle. Kapal induk bertenaga nuklir ini tengah di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dengan naik heli Caracal milik TNI Angkatan Udara, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin berkunjung ke dalam kapal induk Charles de Gaulle, selain juga bertemu dengan Menteri Pertahanan Prancis Sébastien Lecornu. Kedatangan Menhan untuk melihat langsung sistem manajemen tempur dan berbagai alutsista yang dibawa kapal induk. Salah satu yang dilihat langsung oleh Syafri adalah pesawat tempur Dassault Rafale. Indonesia telah menandatangani kontrak yang berlaku efektif untuk pembelian 42 unit Dassault Rafale dari Prancis. Arah ini ya, yang depan ini ya, arah depan. Fotonya sama dengan Pak Menhan, boleh wawancara Pak? sedikit Pak. Tadi saya dibawa keliling melihat combat management system, kemudian juga melihat Rafale yang kebetulan kita pesan di Prancis, sehingga saya bisa melihat langsung peralatan alutsista lengkap dengan persenjataan yang menempel di pesawat itu. Saya kira itu yang paling penting, kami meningkatkan hubungan persahabatan seperti halnya Presiden Prabowo meningkatkan hubungan persahabatan dengan Presiden Macron. Kapal induk tenaga nuklir Angkatan Laut Prancis Charles de Gaulle berkunjung ke Indonesia dalam misi penguatan keamanan maritim di Pasifik. Selain lebih dari 1.700 personel, kelompok tempur kapal induk Prancis ini juga membawa sejumlah alutsista di dek kapal. Di antaranya jet tempur Rafale, pesawat mata-mata Hawkeye, dan heli laut Dolphin. Kapal induk Charles de Gaulle pernah dikerahkan dalam berbagai misi tempur di Timur Tengah. Tidak hanya kedatangan kapal induk Prancis Charles de Gaulle yang sandar di Lombok, Menteri Pertahanan Prancis Sébastien Lecornu juga menemui Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat pagi. Lecornu mengaku berdiskusi dengan Prabowo tentang tantangan geostrategis global. Pada akhir acara, Lecornu menyerahkan kenang-kenangan helm pilot tempur Angkatan Udara Prancis kepada Presiden. Diketahui Indonesia memesan 42 unit pesawat tempur Rafale dari Prancis yang dimulai pengadaannya saat Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Tidak hanya diterima oleh Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Prancis Sébastien Lecornu juga diterima Menteri Pertahanan Indonesia Syafri Syamsuddin di kantor Kementerian Pertahanan RI Jakarta Pusat. Pertemuan kedua Menteri Pertahanan itu membahas latihan bersama dan pertukaran personel untuk pendidikan dan latihan. TNI Angkatan Laut bakal mengoperasikan 2 unit kapal perang buatan Italia yang akan menjadi kapal tempur terbesar di jajarannya. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali mengikuti seremoni penggantian nama 2 kapal patroli lepas pantai atau PPA kelas Paulo Town yang kini bernama KRI Brawijaya 320 dan KRI Prabu Siliwangi 321 di galangan kapal Fincantieri di La Spezia. Sebelumnya, kedua kapal fregat merupakan pesanan Angkatan Laut Italia, namun kemudian dialihkan menjadi pengadaan cepat untuk Indonesia.
KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi akan menjadi kapal perang terbesar dan tercanggih milik TNI Angkatan Laut dengan meriam dan kanon yang lebih besar serta kemampuan multi peran. KRI Brawijaya 3-0 and KRI Prabu Siliwangi 3-1. The presence of these ships is not merely an addition to Indonesian Navy's fleet, but also a significant milestone in the modernization of our defense equipment to safeguard the nation's sovereignty and security. The chosen names serve as a symbol of hope, prayer, and determination to uphold the nation's sovereignty and honor across the world's oceans. Di sisi lain, terkait instruksi Presiden Prabowo untuk menghemat anggaran APBN, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyatakan TNI pun diminta memotong biaya perjalanan dinas. Agus meminta jajarannya untuk rapat di kantor saja dan untuk peninjauan lapangan cukup lewat video conference. Sedangkan soal pengadaan alutsista, menurut Agus tidak ada pemangkasan. Kita juga kena potongan di DPD ya, DPD. Perjalanan dinas yang memang tidak efektif sehingga seperti perjalanan dinas kalau rapat harus di sana, makanya sekarang kita buat ya misalnya rapat di Mabes aja lah, di Mabes masing-masing. Kemudian kalau mau peninjauan ke daerah latihan pun bisa lewat Pikon, kita harus ke sana gitu. Pak, untuk alutsistanya sendiri Pak, untuk perawatan dan alutsista tidak ada Pak ya? Setelah pengadaan 42 pesawat Rafale dari Prancis, Indonesia di bawah Presiden Prabowo juga mendatangkan alutsista kapal perang dari Italia, yakni KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi. Di sisi lain, Indonesia pun baru saja menjadi anggota BRICS bersama Rusia dan Tiongkok. Sisi lainnya lagi, Presiden Prabowo menginstruksikan penghematan anggaran di berbagai sektor termasuk ranah pertahanan. Bagaimana dampak pemangkasan anggaran dan tantangan global terhadap pembangunan alutsista TNI ini? Kami akan bahas bersama Khairul Fahmi selaku pengamat militer dari ISES. Mas Khairul Fahmi, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah kabar baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sejauh mana Anda memaknai benefit buat Indonesia saat Menhan Prancis dan kapal induknya datang ke Indonesia? Iya, pertemuan kemarin ya ini kan menyoroti pentingnya kerjasama pertahanan Indonesia Prancis yang tampaknya semakin erat ya. Jadi Indonesia ini kan memang sedang terus berupaya untuk memperkuat kemampuan pertahanan baik dengan modernisasi alutsista, permajaan alutsista existing gitu ya. Kemudian juga pengembangan kemampuan SDM ya. Dan kalau kita dengar penjelasan terkait pertemuan kemarin, ya Prancis sudah berkomitmen ya untuk mendukung sepenuhnya tujuan-tujuan atau hal-hal yang ingin dicapai Indonesia melalui kerjasama yang mestinya saling menguntungkan gitu ya. Nah, tapi di sisi lain ya tentu kita tidak bisa mengesampingkan gitu ya, ada tantangan besar yang dihadapi dalam implementasi berbagai bencana ini, yang pertama terkait dengan keterbatasan anggaran kan gitu. Jadi karena anggaran pertahanan yang terbatas, ya tentu Indonesia harus mempertimbangkan juga ya cara-cara yang lebih efisien. Ya. Termasuk salah satunya yang seperti yang dilakukan sekarang ini. Iya, yang dilakukan siapa ini? Yang sedang berlangsung dengan pertemuan itu tadi, kemudian kita juga melihat Indonesia membeli fregat PPA dari Italia. Anda merasa ini sebagai upaya dari bagian dari arahan dari Presiden Prabowo untuk hemat anggaran itu tadi? Iya, itu hemat ini dalam artian ada berbagai cara yang ditempuh ya, misalnya dengan pengadaan bertahap, mencari sumber pembiayaan yang lebih fleksibel, kemudian pengadaan tadi ya, itu juga mestinya juga didesain supaya tidak membebani anggaran negara secara langsung gitu. Itu yang ingin dicapai, dan karena itu juga manfaat yang diharapkan didapat dari kerjasama yang saling menguntungkan antara
Indonesia Prancis misalnya, itu tentu juga diarahkan pada tidak saja terkait dengan belanja gitu ya, tapi juga terkait dengan pengembangan kapabilitas SDM segala macam yang itu mungkin berupa apa pelatihan, berupa apa transfer teknologi yang mungkin berkaitan dengan tadi dengan dengan belanja yang sudah berjalan. Oke, tapi kalau melihat bahwa negara membeli alutsista ke Eropa ini masih ada kaitannya tidak menurut Anda dengan posisi Indonesia yang bergabung ke BRICS? Karena kalau kita ingat lagi ada ancaman juga dari Amerika Serikat bahwa akan mengancam pemasangan tarif lebih tinggi begitu untuk negara-negara anggota BRICS termasuk Indonesia sudah jadi bagian di dalamnya. Ada keterkaitan tidak ini menurut Anda? Ya bisa saja ya, secara geopolitik, secara secara dalam konteks global gitu ya. Pertimbangan-pertimbangan itu juga dimasukkan ya. Ya kita tahu memang Amerika Serikat juga selama ini menjadi salah satu sumber utama ya alutsista kita gitu ya. Tapi ya kebijakan-kebijakan baru ya, terutama dari Presiden Trump yang baru mulai menjabat ini kan, ya mungkin saja juga akan berdampak ya pada hubungan dengan negara-negara mitranya termasuk Indonesia, sehingga ya Indonesia pasti harus mempertimbangkan dan berhati-hati dalam membangun hubungannya ya. Nah, saya kira terkait dengan apakah ini tidak akan jadi mengkhawatirkan ya, ada kerjasama dengan BRICS di satu sisi, kemudian kita bekerja sama dengan Prancis yang notabene salah satu negara Eropa yang cenderung ke Barat begitu ya, ke Amerika. Nah ini apakah tidak akan menjadi problem gitu? Ya, saya kira inilah upaya Indonesia untuk istilahnya berselancar gitu ya di antara berbagai kepentingan besar tadi, terutama dalam konteks ya kebijakan luar negeri bebas aktif ya. Selama ini kan Indonesia memang sudah menegaskan untuk tidak terikat pada satu negara atau satu kekuatan besar, tapi bagaimana menjaga hubungan baik dengan berbagai negara termasuk Amerika Serikat, Prancis maupun dengan negara-negara yang sekarang BRICS ya, di mana Indonesia sudah bergabung gitu ya. Nah ini tinggal kemudian kalau kita lihat selama Presiden Prabowo menjabat 3 bulan terakhir ini ya, yang menguat kemudian adalah bagaimana pragmatisme itu muncul ya dalam konteks diplomasi, sehingga Indonesia bisa tetap merajut hubungan-hubungan walaupun mungkin tampak ya kadang ke kiri kadang ke kanan, tapi saya kira ini adalah bagian dari berselancar di antara kepentingan besar tadi. Dan kalau dulu Bung Karno menyebutnya kan mendayung di antara dua karang begitu kan. Nah ini mungkin kaitannya seperti itu, karena ya kalau apalagi Pak Prabowo ini latar belakangnya militer ya, beliau mungkin memahami prinsip ya kalau kita tidak berani mengambil resiko ya peluang menangnya akan semakin kecil juga. Oke. Tapi satu hal lagi juga menarik di sini, karena kan masalah penghematan anggaran juga menarik untuk dicermati. Walaupun tadi juga Panglima menyatakan tidak ada penghematan untuk sektor penyediaan alutsista. Tapi apa yang rasanya harus diperhatikan betul agar penghematan ini tidak berpengaruh untuk sektor pertahanan kita, Pak? Ya terutama dalam konteks modernisasi ini ya. Saya kira prinsipnya adalah Indonesia itu tidak boleh mengalami kerentanan sedikit pun ya dalam konteks pertahanan negara, sehingga ya modernisasi ini memang harus menjadi prioritas ya, karena kita tahu sekitar 50% dari alutsista kita kan masih perlu diperbarui, perlu diremajakan gitu ya, sehingga modernisasi ini tetap menjadi program prioritas yang harus berjalan di tengah keterbatasan anggaran ya, tentunya dengan berbagai skenario begitu ya. Terus kemudian juga yang penting perhatikan selain modernisasinya itu sendiri, alokasi pembiayaan untuk perawatan, pemeliharaan dan pengembangan kemampuan SDM ini juga saya kira tetap harus menjadi prioritas gitu ya, karena walaupun alutsista kita sudah
sudah berhasil dimodernisasi, tapi kalau pemeliharaannya tidak berjalan dengan baik, ini tentu Ya. juga resikonya sangat besar gitu. Baik. Begitu juga dengan kemampuan SDM. Kalau tidak di-upgrade terus, ya ini juga akan berpengaruh pada cara mengelola. Semua harus sinkron. Alat boleh baru, tapi sistem dan juga sumber daya manusia juga harus dimaksimalkan. Mas Khairul Fahmi, Betul. terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami. Saya selalu ya Mas. Selamat sore. Selamat sore.